sih, katakan semua tadi PDIP kurang mengapresiasi jasa Jokowi di PDIP. Ya, PDI Perjuangan pada 2009 itu perolehan suara paling kecil, 14,9%. Itu paling kecil ya dalam sejarah PDI Perjuangan. Lalu 2014, pertama kali yang bersangkutan itu menjadi presiden, itu PDI mencapai 18%. Jadi kalau dari 14% ke 18%, hanya sekitar 4%, bukan 10% atau 15% ya. Dan 2019 itu PDI naik sedikit, 19%, hampir 20%. Pada saat saya waktu itu juga jadi DPR RI. Dan 2024 kemarin, ya, saya juga menjadi DPR RI untuk periode kedua, itu yang bersangkutan sudah tidak bersama PDI Perjuangan. Masih juara satu PDI, juara satu. Hat-trick 3 kali berturut-turut. Jadi PDI Perjuangan ini memang partai yang memang teruji. Memang partai yang mengakar. Nah, kalau dibilang bahwa PDI Perjuangan bergantung pada satu orang, satu dua orang, tentu tidak. PDI Perjuangan ini partai yang mengandalkan mesin politik partai, turun sampai ke basis paling bawah untuk bonding dengan akar rumput. Dan kami tahu betul bahwa kerja-kerja kepartaian itu harus basicnya adalah apa? Institusionalisasi partai. Ilona, kalau kita bicara hari ini 2029, terus terang ya, Presiden Prabowo hari ini sebagai presiden itu pikul beban berat sekali. Kami PDI Perjuangan ini di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Dan PDI Perjuangan ingin mengajak semua komponen bangsa, terutama elit politik, bantu pemerintah ini, bantu Presiden Prabowo ini. Maka soliditas, loyalitas ini perlu. Kenapa? Karena hari ini kita hadapi persoalan yang tidak sederhana, ya, korupsi, ya, rent seeking. Ini menjadi tantangan buat kita. Jadi turun gunungnya seorang Jokowi, Anda tidak khawatir bahwa akan merenggut suara atau lumbung suara di PDIP? PDI Perjuangan ini, itu tadi saya katakan, orang masuk dan keluar, come and go itu biasa saja. Ya. Don't worry, be happy. Ada fakta lain yang nggak disebut sama Ansi. Ada fakta lain yang nggak disebut sama Ansi. Apa? Tahun 99 PDIP itu jawara pemilu. Menang menjadi presiden. Tidak. Dan itu karena faktor oleh? Kalah. Faktor politik, itu faktanya. 2004, Ibu Mega masih menjabat presiden. Menang dalam kontestasi Pilpres. Kalah. 2019 mencalonkan dengan Pak Prabowo. Kalah juga. Gitu loh. Tapi baru 2014 mencalonkan Pak Jokowi, 2019 mencalonkan Pak Jokowi, PDIP memenangkan Pilpres. Itu fakta yang nggak diungkap sama Ansi tuh, kan gitu loh. Jadi bahwa kemarin 2024 suara PDIP masih tinggi karena masih menyemat nama Pak Jokowi, karena masih di ujung itu dia. Berhentinya gitu loh. Nah itu fakta politik sih gitu loh. Apa yang mau dijawab coba? Ketika dia menang pemilu pun nggak berhasil juga memenangkan Pilpres. Kan gitu loh. Ketika jadi presiden pun Ibu Mega kan juga nggak memenangkan juga gitu. PDI Perjuangan ini ada di angka berapa? PSI ada di angka berapa? Nah, kita bicara soal Pilpres, kalau bicara soal bagaimana PDIP merasa punya kekuatan sendiri tanpa faktor Pak Jokowi, itu kan faktanya begitu. Nah, tolong kau bantah soal itu gitu loh. Bagaimana Ibu Mega 99 kalah, 2004 kalah, 2009 kalah, 2014 baru Pak Jokowi hadir menang. Dan itu berdampak juga pada suara PDIP secara kepartaian sampai 2024 yang lalu gitu loh. Yang bersangkutan dan keluarganya sudah tidak bersama PDI. Tapi masih disematkan, rakyat masih terstigmakan bahwa Pak Jokowi masih sudah ada tidak di PDIP. bersama dengan PDI. Dan masih kita tahu nama itu. Dan pada tanggal 14 Desember 2024 kemarin, itu PDI sudah mengeluarkan SK pemecatan terhadap beliau. Dan satu Indonesia tahu. Iya, yang kau bantah soal bagaimana kalahnya Pilpres tanpa Pak Jokowi itu bagaimana coba? Makanya Ilona, gitu loh. Perlu saudara ketahui, makanya heran Pak Jokowi jadi presiden, penikmat kekuasaan itu adalah PDIP. Kami heran. Itu juga nggak bisa dibantah soal bahwa apa relevansinya tanpa Pak Jokowi tidak bisa memenangkan Pilpres. Ini apa relevansinya? Ya, bicara yang bersangkutan mau jalan-jalan keliling Indonesia, terus PDI Perjuangan yang ditanya, apa urusannya sama PDI Perjuangan? Ya tadi kan kau sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi, itu tersirat kau sampaikan. Nah kita mau sampaikan juga, PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres, walaupun Ibu Mega menjabat presiden 2004, memenangkan pemilu 99, tidak pernah menang sih.
Baru menang ketika Pak Jokowi hadir. Jadi begini ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa dibalik gitu juga loh. Bagaimana Bisa dibalik juga. Apa, mau Pak dibalik Jokowi menang gitu kan karena dicalonkan oleh PDIP. Itu soal kan bisa dibalik. Bahwa kekuatan rakyat yang memenangkan itu iya dong, gitu loh. Karena suaranya kan suara rakyat. Jadi bukan suara ke partai lagi gitu loh. Saya tidak ingin terus terang ya, saya tidak ingin menurunkan ya bonaviditas dan elegannya diskusi kita pada malam hari ini dengan debat-debat kusir seperti ini. Nggak kusir Ya, sih. sebentar. Itu bicara fakta politik. Sebentar. Ya, Itu bicara fakta politik. kemenangan satu partai politik tentu ini merupakan interaksi dan partisipasi dari banyak pihak begitu. Oke. Ya dulu Ya kan? nggak partisipasi Jangan dari pihak sampai dulu, kemudian ini kita terlalu jumawa dan sangat arogan. Ya, Oke. demi sehatnya demokrasi kita buktikan saja nanti pada 2029. Nah, pada titik Baik, itu kita akhirnya. Ya, tahan dulu, pada coba. titik itu PDI ada di urutan keberapa? Oke. Ya, partai-partai lain ada di urutan keberapa? Kan seperti itu. Oke, baik. Coba saya ke Kan Bang, begitu. Bang Ya. Abalin. Bang Abalin, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini safari politik untuk PSI sekaligus dengan Gibran juga nggak kira-kira? Pasang badan? Nah, tahun 1758 di Romawi itu ada satu toko yang disebut dengan Crescent Plov namanya. Dia adalah toko yang sungguh sangat fenomenal karena orang-orang Romawi mengangkat dia sebagai sumber dari segala sumber kehidupan sosial masyarakat. Oke. Tapi pada waktu dia berhenti dalam kekuasaan kekaisaran, dia cukup lama berdiam diri. Tetapi yang paling hebat itu setiap persoalan setelah 25 tahun, semua persoalan-persoalan di Romawi pada waktu itu mereka datang kembali bertanya kepada dia. Saya menggambarkan ditulis oleh Luther Crave itu dari Denver University. Dia menjelaskan bahwa kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berkhawatirlah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari tidak. Pak Jokowi sebenarnya Itu yang karena kurang saya mau pede, bilang. jadi dia harus turun gunung. Itulah yang saya mau bilang bahwa hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo. Jadi kalau semua orang merasa khawatir, safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Apa yang mau dikhawatirkan? Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan? Oke. Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu. Supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak? Oke? Oke. Itu cerita saya. Yang kedua, Dona tunggu. Apa ya? Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode, selesai bola-bola. Oke, Mas Salim, katanya Pak Jokowi merupakan tokoh yang besar begitu, lalu kemudian yang melakukan safari. Jadi Anda melihat ini bagaimana? Sampai kalau kita lihat sekarang sikap dari Pak Prabowo mengirim Mas Didit. Nah, ini bentuknya menurut Anda kenapa? Baik, terima kasih. Saya baru pertama hadir di Bola Liar dan semoga pertemuan ini nggak mengurangi rasa hormat saya kepada senior yang ada di sini. Pertama saya pengen bilang kayak gini, saya agak miris ya sebenarnya dengan dengan pembicaraan para elit politik kita hari ini gitu. Di tengah kita kehadiran mahasiswa-mahasiswa, di luar sana ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga sedang berjuang, memperjuangkan rakyat, memperjuangkan berbagai hal, harga-harga, memperjuangkan MBG, memperjuangkan
harga gabah, pertanian, pupuk dan lain sebagainya. Tapi elit-elit kita justru terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya itu masih jauh gitu dari mata rantai pemilu gitu. Karena kalau kita bicara pemilu itu masih 3 tahun. Betul mungkin semua akan punya alasan, ini kan persiapan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Pak Jokowi mau keliling kemana saja, itu menurut saya sah-sah aja. Karena siapapun yang pernah menjadi presiden di Republik ini, baik itu Bu Megawati, Pak SBY, termasuk juga Pak Jokowi sekarang, sama-sama juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika dulu SBY selesai dengan misalnya jabatannya sebagai presiden, beliau juga safari, walaupun safarinya hanya sekedar melukis di pinggir pantai. Gitu kan. Dan apa yang dilakukan Gibran juga kemarin sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai sebuah manuver gitu, karena Mas Gibran itu berusaha untuk menjawab apa yang sedang dituntut oleh banyak mahasiswa hari ini. Mahasiswa hari ini mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran itu bisa tercapai. Maka itu yang dijawab oleh Gibran. Atau misalnya kemarin di UGM, teman-teman meminta agar Nusron Wahid menjawab kenapa orang-orang di Papua itu digusur. Akhirnya Gibran jawab itu dengan cara apa? Dengan cara ngajak mahasiswa-mahasiswa ini untuk lihat langsung ke sana. Jadi kalau dianggap sebagai manuver politik juga nggak tepat menurut saya. Dan kenapa misalnya Pak Prabowo tadi misalnya disampaikan, oh nanti belum pasti nih apakah Gibran, apakah ini kan proses yang masih terlalu panjang. Ya kan? Menurut Anda safari politik Jokowi nggak tepat waktu, nggak timingnya apa? Bukan soal tepat atau nggak tepat waktu, bebas-bebas saja mau tadi katanya terlalu kecepatan, kan 2009 masih lama. Iya, makanya itu saya bilang elit politik kita itu terlalu fokus pada hal yang sebenarnya masih terlalu jauh. Sedangkan hari ini kita harusnya fokus pada gimana cara menjawab apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu berhasil dituntaskan oleh Pak Prabowo, ataukah misalnya tadi MBG tepat nggak ketika ada korupsi itu diselesaikan atau enggak, atau masalah pertanian, pariwisata dan lain sebagainya, itu yang harusnya kita bicarakan. Ilona, saya sambung sedikit. Sebenarnya mau disampaikan oleh beliau ini, sebenarnya inilah fase kerja, inilah fase buat legacy, inilah fase ukur prestasi. Karena memang hari ini tantangannya itu tidak kecil. Kalau kita bicara dari 2024, ini belum 2 tahun loh ya. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. 2024, hari ini kita udah bicara 2029. Ya, Kaleli, ini kita dari fase kontestasi eleksi, loncat ke fase kontestasi eleksi. Lalu fase eksekusi aksi dalam bekerja itu kapan? Kan begitu. Nah, ini yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Jadi sebentar. Jadi begini. Dan hari ini sebentar. Jadi seperti ini, kan saudara lupa juga PSI ini kan partai tidak ada di Senayan. Bagus sekali. 2027 itu aturan di KPU Bawaslu itu mensyaratkan partai yang tidak lolos parliamentary threshold dia harus diverifikasi ulang. Jadi kenapa saudara-saudara khawatir? Karena infrastruktur PSI itu dari tingkat kecamatan sampai desa sampai RT itu harus diklirkan untuk verifikasi. Itu. Baik, silakan Bang Ansy lanjutin. Tadi kepotong. Silakan Bang Ansy. Emang PDIP khawatir nggak sih? Enggak. Dari tadi bilang enggak sih, biasa aja. Makanya kan tadi saya tanya, apa sih relevansi PDI Perjuangan tuh diundang terus-menerus untuk bicara tema ini? Itu maksudnya, kan begitu. Kan begitu. Tetapi kami bicara dalam konteks bangsa ini, dalam konteks bagaimana Presiden Prabowo membangun soliditas tim sehingga kemudian bisa bersinergi untuk bekerja. Saya hanya membayangkan kalau seandainya misalnya ada 10 partai politik di dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau masing-masing partai hari ini ya itu memainkan agenda politiknya sendiri-sendiri, itu bagaimana kira-kira? Nah, hari ini Presiden Prabowo itu ibarat dirijen tunggal, konduktor tunggal yang memimpin sebuah orkestrasi. Nah, kita berharap semuanya itu pay attention, memberikan fokus, menjalankan visi presiden, kan begitu kira-kira. Ya, seluruh partai yang ada di dalam pemerintahan ini. Supaya apa? Jangan sampai ada permainan aransemen musik sendiri-sendiri. Nanti akhirnya ada yang mau ke utara, ada yang mau ke selatan. Kami di luar yang memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Kalau presiden dan kabinetnya berjalan baik,
tentu kami apresiasi, kami dukung. Ilona, mau komentar, Kalau Ilona. tidak, ya kami Saya mau evaluasi. kasih tahu. Saya dulu Kanda ya. Mana? Anda kan Siapa? kelihatan mirip-mirip PSI sudah Adi. bicaranya, ya kan? Tinggal kapan pakai jaket PSI ini? Tidak, begini, supaya jangan sampai terlupakan, saya mau bilang sama Ansi bahwa semua partai koalisi pemerintah ini satu komando. Bahwa kalau hari ini PSI dengan sosok Bapak Joko Widodo, saya kira beliau adalah seorang tokoh. Itu harapan kita semua, Oke. Kakak. Tapi, Ilona, saya mau bilang begini. saya mau koreksi karena Bang Abalin. Saya mau koreksi begini, Bang Abalin kalau dalam kayak hal gini, Bang. urusan kekuasaan negara, ada yang mengurus, namanya pemerintah. Tugas kita sekarang adalah menjaga, mendorong agar persatuan ini tetap terpelihara. Oke, Itu saja. Lain dari situ Baik. tidak ada. Ya gini. Ah. Bagi saya begini dua hal. Tadi Bang Ngabalin ini profesor kita bilang bahwa semua partai koalisi di pemerintahan kali ini satu komando dan Ya. solid bersama dengan Prabowo. Tapi harus saya katakan secara terbuka, Pak Prabowo belakangan ini banyak sekali dikritik dan dibully dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi harus saya katakan secara terbuka, nyaris tidak ada partai politik pun yang pasang badan untuk memberikan pembelaan kepada Pak Prabowo Subianto. Oke. Ketika MBG dikritik kanan kiri, Koperasi Desa Merah Putih dikritik, persoalan ekonomi kanan kiri compang-camping dikritik, semua dialamatkan kepada presiden. Tak ada itu satupun partai-partai politik yang memberikan pembelaan itu. Ya. Itu yang sepertinya membuat kenapa relawan Pak Prabowo ini bilang, ini timingnya nggak pas nih kalau keliling-keliling. Nah, sebagai feedback betapa safari politik itu menjadi penting, boleh Iwan juga lagi, bicara Iwan. politik di 2029. Tapi pada saat yang bersamaan, materi politiknya itu adalah mengamplifikasi success story dan perjuangan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu serius untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan melulu bahwa partai ini supaya lolos di 2029, mengorkestrasi kekuatan politik. Kan itu yang sepertinya ingin dihindari di tengah gonjang-ganjing situasi per hari ini yang tentu saja Anda membutuhkan tidak dukungan yakin dengan politik yang pernyataan melimpah. Bang Abalin tadi bahwa Nah, kalau Partai Prabowo Golkar setiap Gibran hari, pasti 2 tiada hari periode. Anda nggak yakin soal itu? ada pada garda Kalau terdepan. melihat kecenderungan Apa yang rata-rata tidak per hari ini, dikomentari oleh Partai belum Golkar? ada satupun partai politik yang bicara Semua dan perkara di Republik ini Iya, selalu setuju, Kak Partai Anda. Golkar pada garda terdepan. Pokoknya saya setuju dengan Kekanda dalam konteks itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah soal Prabowo Gibran 2 periode. Per hari ini belum ada satupun partai politik yang secara officially setuju bahwa clear, ya. Prabowo Subianto Golkar 2 kali clear. maju di 2029. Oke. Golkar Tapi clear, kalau bicara Prabowo tentang Gibran siapa 2 periode. wakilnya belum kelihatan. Kanda Bahlil pun belum cakap, Kanda. Sudah, Apakah saya yang ngomong. Nanti saya bertanggung jawab dengan Partai Golkar. Oh, Kanda mewakili Pak Ketum. Saya mewakili Partai Golkar. 2 periode Prabowo Gibran, clear. Oh, oke. Di Bengkulu. Kita tunggu. Oke, saya Cuma tambahkan masalahnya dikit ya. abang ini mewakili Saya Ketum apa tambahkan dikit. bukan? Oke, saya Wan, sepakat. apa, Wan? Saya sepakat dengan beliau ya. Ini kan Wan, serangan. ini sekarang ini Apa? pelihara narasi Prabowo Gibran sampai selesai ini bola-bola. 2034. Sampai Wan. 2029 dulu. 2034. 2029 dulu ya. Oke, Jadi gini, 2009 gimana? baru 2029, setelah 2029 baru bicara 2034 ya. Jadi selama ini kan Prabowo ini diserang kanan kiri depan belakang. Cuma relawan saja. Saya sebagai ketua umum relawan Gerakan Cinta Apa Prabowo, relawannya, Wan? Apa? Gerakan Cinta Prabowo dan sekaligus Tepuk tangan. ya. Saya sebagai ketua presidium kebangsaan 08 ya. Selama ini yang belain Prabowo ketika dihujat cuma saya aja. Partai politik yang tergabung dalam KIM mana? Termasuk Golkar, maksudnya? Termasuk Golkar, karyawan. Oh, termasuk Golkar. Golkar karyawan. Nggak ada. Ya. Memang tiada hari sebenarnya tanpa Bang Abalin itu Sebenarnya lebih ya. semangat bicara Bang PSI Abalin. memang Bang ketimbang Abalin. Golkar hari Mengawal- ini. Kalau Bang Idrus reaksi baru kemarin. Baru kemarin dia Saya ngomong. mengawal diplomasi luar negeri pemerintahan. Tanggal 23 saya mewakili pemerintah. Oke, Ada serangannya di Rusia. dalam. Dari dalam ya. Jadi ini urusan negara ini, partai pendukung pemerintah yang namanya golongan karya ada pada garda terdepan di pemerintahan Prabowo. Mudah-mudahan besok Selesai. garda ke depan ya. Terdepan ya. Tapi kemarin-kemarin nggak ada satupun yang belain Prabowo. Itu yang saya sayangkan. Salah ya. baca itu. Memang begini, soal klaim mengklaim ini partai politik paling jago. Bukan. Ya, Ini partai barang. politik paling jago Ini fakta begini. ini.
saya ingin bicara begini. Saya itu dimaki-maki, dihina-hina setiap hari, Pak. Di mana? Yo, di sosial media dan lain sebagainya. Bahkan kemarin aja saya habis debat di salah satu stasiun televisi. Itu dihina, dimaki-maki. Ada nggak? Gara-gara apa? Gara-gara setiap hari saya bicara soal bagaimana program pemerintah itu bisa dijalankan dengan benar dan datanya itu dibaca dengan benar. Tapi pernah nggak misalnya Bang Ngabalin bicara soal itu? Nggak pernah, Bang. Iya. Iya kan? Atau misalnya nih, teman-teman di partai politik atau relawan-relawan di kalangan elit ini terlalu fokus pada hal-hal yang masih terlalu jauh. Harusnya yang dijawab hari ini itu. Oke, itu bagaimana teman-teman ini bisa bekerja dengan baik begitu mereka besok lolos. Oke, coba saya ke Mas Kurniawan dulu deh. Mas Kurniawan, di grassroots sendiri, yakin tidak bahwa Prabowo Gibran bakal 2 periode? Bang Ngabalin yakin soalnya sampai 2029 masih duet bareng? Kami tidak pernah melangkai wewenang kami, ya. Kami tidak akan membicarakan Prabowo Gibran 2029. Grassroots pun sama. Yang dipilih Prabowo itu kita dukung. Ya. Sama. Bagus. Yang dipilih Prabowo itu kita dukung. Sama nih. Siapapun itu. Siapapun itu. Siapapun itu. Kalau Gibran, pendampingnya Gibran lagi ada Kalau Prabowo memastikan Gibran wakilnya, ya kita akan dukung. Yes. Wan. Ya bukan. Ini tergantung Pak Prabowo-nya, ya. Saya mau cerita nih. Padahal Jadi termasuk misalnya Prabowo Puan. Iya. saya pun dukung. Oh gitu. Abang nggak nyalamin saya. Mas Adi, menurut Anda gimana? Apakah masih yakin bahwa Prabowo Gibran masih akan duet sampai 2029? Saya bukannya 50-50 loh, Nah. 50-50, kenapa? 50-50. Karena memang dalam politik kita kan tidak bisa hampir bisa dipastikan 50% itu harus 100% di 2029. Jadi soal probability akan duet masih ada, tapi pada saat yang bersamaan karena kita punya korespondensi historis, tidak ada wapres yang bisa 2 periode untuk berduet, disitulah kemudian kita membaca bagaimana relevansi dari safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks itu. Tapi yang jelas bagi saya kalau kawan-kawan PSI, termasuk juga para pendukung Mas Gibran, selalu bergantung kepada Pak Prabowo, rasa-rasanya agak sulit. Karena posisi soal calon wakil presiden di 2029 itu penuh. Jangankan Mas Gibran, saya kira ketua umum partai politik yang lain pun juga minat. Bahkan kalau mau jujur, Bang Muhtar Ngabalin pun juga minat gitu loh, Bang. Karena di 2029 Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan siapapun, dengan santai-santai saja, itu relatif akan mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Justru bagi saya pertarungannya adalah soal siapa yang menjadi cawapresnya nanti. Karenanya bagi saya apapun yang terjadi dinamika menjelang 2029 adalah soal siapa yang dinilai pantas untuk bisa menjadi calon wakil Pak Prabowo. Jangan-jangan di kemudian hari ada nama seperti kawan-kawan dari PDIP atau jangan-jangan bersama dengan Anies Baswedan. Kita tidak pernah tahu, Ilona, dalam politik kita itu. Ya, Secara elektoral, Bu Leli, Prabowo butuh Gibran nggak? Atau mungkin Gibran yang butuh Prabowo? Kalau dalam hal ini Gibran yang butuh Prabowo. Secara hitung-hitungan elektoral? Iya, secara elektoral. Karena positioning sekarang kan Pak Prabowo yang presiden. Gibran itu kita dengan sejarah masa lalunya kan bisa mencari tahu juga kan semua masyarakat bagaimana proses cara masuknya dan lain sebagainya. Bang Muhtar, coba lihat Bang Ali Muhtar kan orang komunikasi nih. Coba lihat gambar itu. Apa itu? Itu kan simbolik mekanisme tuh. Coba lihat tuh gambar yang di belakang abang. Oh, lari. Nah, itu ada Pak Jokowi sama Gibran. Ini kan masih tentang bayang-bayang Pak Jokowi yang mengantarkan Gibran. Namanya juga kan? anaknya. Jadi bukan bergantung pada Pak Prabowo. Mereka yang berada di belakang Pak Prabowo nggak bisa terima itu bahwa semuanya diserahkan pada Pak Jokowi. Bagaimanapun hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Gitu ya. Teman-teman yang kemudian berada di belakang Pak Jokowi masih berharap, tadi semuanya mengatakan kehadiran Pak Jokowi dalam safari ini adalah atas undangan relawan loh. PSI loh, bukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, menurut saya jika Pak Jokowi ingin berkontribusi pada hari ini ya, bukan menjelang 2029, Pak Jokowi bisa saja hari ini memberikan saran mengapa rupiah turun. Misalnya ya, bagaimana fenomena yang tidak diterima oleh masyarakat. Kedudukan Pak Jokowi kan nggak bisa disamakan dengan mantan. Tapi kalau hari ini judul cawe-cawe dikatakan manuver. Oke, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar peran Jokowi sebagai kingmaker di Pilpres 2029. Kami saya kembali saudara tetap di Bola Liar.